Tadi kan sudah lihat tempat kosnya Mami Non di bagian bawah. Ini kan 2 lantai. Bukan 2 lantai ya, minimalis dan ada upstairs-nya. Jadi ini downstairs-nya. Sekarang kita coba ke upstairs-nya. Sekarang kita mulai di ruang atas. Di ruang tempat saya tidur. Space-nya seperti ini, tidak terlalu besar, kecil, tapi cukuplah buat saya. Kasurnya saya double, ini kasurnya pemilik tempat tinggal. Yang atasnya udah lama sekali saya pakai kasurnya, ini sudah lama, sudah ada belasan tahun ya. Saya tidak mengganti, karena saya pikir kalau saya ganti naiknya juga susah, masih bisa dipakai, saya pakai dulu. Ini pakaian saya gantung saja pakaian-pakaiannya. Ada lemari kecil di sini, ini macam-macam ya, kayak gudang ya. Ini ada 2 dus yang saya harusnya kirim, saya belum sempat kirim. Lemari ini sudah lama. Ini dulu waktu pindah kos ke sini, bu kosnya sudah menyiapkan fasilitas, lemari, kursi, tapi semua serba plastik dan lemari ini meja plastik. Nah, ini buku-buku saya, ada beberapa buku yang saya bawa di atas. Kalau saya pengen baca, saya baca. Karena dulu saya ngambil pendidikannya juga, ada beberapa program master. Ada 2 ya. Jadi saya pakai untuk belajar. Nah, kalau kita turun, di sini saya pasang lukisannya. Cara saya mendesain tempat saya seperti ini. Ini murah aja, beli lukisan di Bali nih. Terus ini ada yang saya beli itu 15.000 dulu. Belakangnya tuh triplex nih. Saya beli di satu pameran. Saya beli 2. Kemudian saya ganti dia seperti ini. Jadi kita harus kreatif. Kalau saya turun ini tempat saya kalau dandan di sini. Ini topi-topi saya suka pakai topi. Ini yang saya beli pertama kali saat saya tiba. Bukan saat saya tiba di Bali, tapi saat saya masih di Dili ini saya beli topi ini. Jadi sudah lama. Nah, ini coba lihat, ada yang lucu di sini. Ya. Itu saya ini rak piring yang saya beli 350.000 tapi sudah karatan, jadi saya pakai tempat ini juga untuk olahraga nih. Kalau saya karena karatan saya tidak pakai lagi untuk rak piring, tapi saya ganti nih. Saya buatkan saja tempat buat saya menaruh peralatan ini ya, saya untuk makeup. Nah, ini view kalau turun gini ya. Tidak rapi sekali. Padat. Tuh kamar mandinya ya, kitchen saya tuh aduh berantakan. Nah, ini tempat saya berurusan sama makanan. Jadi sekecil inilah dapurnya. Temboknya juga sudah jelek, kena percikan minyak, dan juga dia karena lembab. Sudah saya ngecat sendiri lagi. Yang kedua baru saya panggil orang. Hasilnya seperti itu. Piring-piringnya saya taruh di sini nih, karena sudah saya bawa ke sana. Yang saya bilang tadi itu rak piringnya sudah saya onslap. Kalau saya mau makan, piringnya saya ngambil di sini nih. Di lemarinya dulu 800.000 tahun 2013. Isinya itu macam-macam, ada buku pelajaran, ada peralatan masak, peralatan makan. Nah, nanti kita buka dan kita lihat. Di sini lemari saya, lemari kecil nih. Nah, ini cabin saya buat ngisi yang kayak gini. Tuh. Sekarang kita lihat cara saya menata ruangan saya, tempat kos saya. Saya punya topi, saya karena hobi pakai topi, jadi ini ada topi yang saya hias, itu foto wisuda saya waktu program magister. Kemudian ini foto keluarga kami saat masih berada di Pulau Timur. Ini foto saya masih kecil, saya, nenek saya, kakak, adik laki, ayah saya masih muda. Ini foto keluarga kami berapa tahun yang lalu ketika ayah saya masih hidup. Ya, jadi kurus sekali kelihatan karena sakit. Itu foto saya masih kecil sama nenek, kakak, dan adik. Nah, ini foto ayah saya dan ibu saya dalam keadaan berpakaian adat. Turun lagi, ini foto saya masih kecil, kakak, adik nomor 3, nomor 5, ini yang jaga kami waktu kecil.
Ini foto-foto keponakan saya. Ini saya waktu mengambil foto ini sunset di Canggu. Ya, ini keponakan saya waktu kita acara Natal, saya pulang ke Timor. Tuh. Nah, inilah cara saya mendesain tempat kos saya itu, ruangannya dengan foto-foto keluarga, karena memang saya orang yang sangat mencintai, sangat bagaimana ya, saya itu pikiran dan hati saya itu pada keluarga, sekalipun saya berada jauh di sini. Nah, saya cuma mau kasih tahu, saya punya radio. Ini radio saat kami masih berada di Timor Leste. Ayah saya beli radio ini. Kemudian adik saya yang nomor 5 kuliah di Jogja, dia minta dikirim radio ini. Setelah dia lulus, saya ke Jogja untuk menemani dia wisuda. Radio bukan hanya radio, ini radio tip. Tipnya tidak lagi dipakai, cuma radionya yang saya pakai. Coba kita coba. Ya, masih hidup. Nah, ini foto saya tahun 1996 waktu saya di Jakarta. Ini foto. Sekarang mau lihat isi lemari saya yang ini. Nah, saya punya stok wine yang saya simpan di sini. Ada red wine saya masih 3 botol, ada white wine sisa 1 botol. Ini ada, saya sudah stok memang olive oil saya suka. Terus keponakan saya yang melihat video ini, rekaman ini, lihat Maminon itu simpan wine, tapi bukan dipakai minum setiap hari. Minum itu untuk celebrate sesuatu, atau minum untuk, kalau red wine itu menjaga gula darah. Nah, ini saya punya gelas-gelas yang sudah saya beli lama sekali. Tuh, ada yang murah, ada yang lumayan lah harganya. Gelas untuk red wine, gelas untuk white wine, dan juga buat champagne tuh ada. Nah, apa isi di sini? Ini lihat tuh, wah, ini piring-piring makan saya. Jadi saya itu senang membeli memang peralatan rumah tangga. Saya beli dan saya simpan. Ketika saya perlu tuh ada. Nih, untuk bikin kue ini pan-pan saya nih, ada di sini. Macem-macem nih isinya. Nah, di sini buku-buku ada yang sudah saya bawa ke dalam dus, saya simpan. Ini ada untuk pan-pan bikin kue nih, ada di sini. Nih, ada buku, ada macam-macam. Ini ada tas yang sudah saya simpan sekian tahun ini. Saat saya masih di Dili, saya ngisinya macam-macam. Aduh. Jadi, lemari ini menyembunyikan banyak hal yang tidak-tidak. Buku, peralatan untuk bikin kue, semuanya. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak ada salahnya kalau Anda membeli peralatan makan atau minum. Ini gelas saya sudah saya beli lama sekali. Ketika kalau ada tamu ke sini, kalau saya mau menjamu teman saya tuh, saya punya peralatan kalau pas mereka sini. Nah, ini saya menyimpan tortilla chips nih. Ini saya snack-snack begini tidak saya makan sesering ya. Ketika saya memang lagi pengen, saya tidak makan begitu saja. Saya punya teman untuk makannya. Nanti kapan saya coba bikinkan. Saya sudah pernah membuat di satu video, tapi mungkin saya akan ulangi lagi bagaimana cara makannya yang enak. Ya, ini breakfast saya pagi ini. Saya pakai crepes lagi. Jadi, tapi crepesnya saya kasih bubuk kayu manis. Oh, bukan bubuk kayu manis saya parut, kayu manis yang masih utuh. Saya parut, kemudian saya kasih juga coklat parut, tapi dari Silver Queen, bukan coklat yang untuk kue itu. Jadi tadi sudah saya perlihatkan seperti apa kamar kos saya ini. Sekarang ini yang sarapan pagi saya. Ayo, yuk. Jadi kamu kalau jadi anak kos, jangan selalu berpikir bahwa anak kos itu harus hidup di bawah standar. Sekalipun tempat kos saya murah, cuma 700.000, tapi saya betah di tempat ini dan saya sudah tinggal 20 tahun di tempat ini. Kita sudah memperlakukan tempat ini seperti rumah sendiri. So, mari kita nikmati tempat di mana kita tinggal dengan ucapan syukur, dan kita membuatnya seperti rumah kita sendiri. Jadi kita betah kalau disuruh stay at home. Kita bikin seperti restoran buat kita, hotel bagi kita. Yuk, selamat hari Minggu, enjoy your breakfast, happy Sunday.
Jadi pesan saya sebelum saya menutup video ini, pesan saya untuk keponakan-keponakan saya, untuk teman-teman yang mungkin melihat video ini, jika Anda seorang penghuni tempat kos, Anda masih tinggal di tempat kos, bahagia saja dan tetap mengucap syukur. Tata tempat kos, tempat tinggal Anda senyaman mungkin seperti rumah sendiri. Jangan terlalu mengeluh dan jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena kebahagiaan seseorang itu tidak bergantung orang lain, sebenarnya tergantung dia. Mau tidak dia bahagia, dia yang akan menciptakan kebahagiaan itu. Tetap mengucap syukur dengan apa yang Anda punya. Anda masak, Anda jadikan tempat tinggal Anda itu seperti restoran, tempat hotel bagi Anda makan, Anda bisa membuat makanan seperti yang Anda lihat di hotel. Anda menghargai diri Anda sendiri, Anda mengasihi diri Anda sendiri, memberikan hormat pada diri Anda sendiri, dan Anda mulai untuk menata kehidupan Anda. Tidak usah bergantung pada orang lain dan berpikir uang akan membuat Anda bahagia. Tidak. Oke, itu yang bisa saya bagi ya. Mungkin next time saya akan lihatkan bagian luar dari tempat kos ini. Atau ketika nanti saya juga ingin memperlihatkan seperti apa rumah yang saya bangun. Jadi saya itu kredit rumah di Bali dan sementara dalam proses finishing. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Saya Nona Timur yang bekerja di Bali. Sudah 21 tahun tinggal di Bali. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikut. Oh, saya mau minum teh sore. Sore ini saya punya teman untuk minum teh. Sebenarnya kemarin saya dikasih kue lapis sama tetangga kos, saya simpan di kulkas. Saya makan satu, tinggal 3, and then hari ini saya tambah lagi sama crepesnya saya yang tadi pagi saya tinggalkan satu. Jadi saya punya teman untuk minum teh sambil saya dengar musik, sunset music.